Pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu sedaqatil a'zam?" Ya Rasulullah, sedekah seperti apa sedekah yang paling baik itu? Rasulullah mengatakan, sedaqatil a'zam, sedekah yang agung, sedekah yang paling mulia itu sedekah ketika kamu sehat, kamu miskin, kamu masih pengen kaya, dan kamu masih berat mengeluarkannya. Itu sedekahmu yang paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar alladzi arsala Muhammadal Mustafal Muhtar. Asyhadu an la ilaha illallahul ahadul jabbar al-mutakabbiru mutta'alis satar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinna wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil abrar. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para asatidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati lurah dan perangkat desa beserta para pengurus wilayah. Yang saya hormati pembina, pengurus, pengawas yayasan, para hadirin wal hadirat semuanya yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini dapat bersilaturahim dengan niat ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan hadirnya Bapak Ibu semuanya di sini dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab memang manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-21 Allah menyatakan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, beribadahlah kamu kepada Tuhan yang menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan juga
Tuhan itu yang menciptakan orang-orang sebelum kamu, yaitu bapak ibumu, nenekmu, kakekmu, buyutmu, ya, canggahmu, warengmu, udek-udek siwurmu, ya. Nah, itu semuanya diciptakan oleh Allah untuk beribadah. La'alakum tattaqun. Dan hendaklah kamu bertakwa. Jadi kita diciptakan oleh Allah dengan tugas beribadah dan agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Apalagi kita baru saja melaksanakan perintah Allah sebulan penuh, yaitu ibadah puasa Ramadan. Sama puasa Ramadan itu tujuannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya supaya kita bertakwa. Kenapa kita harus bertakwa? Karena sukses itu hanya diberikan Allah kepada mereka yang bertakwa. Tidak ada kesuksesan kecuali kepada orang-orang yang bertakwa. Sukses itu apa, Bu, Pak? Sukses itu kalau kita bisa kembali ke asal kita, yaitu masuk surga. Ya, jadi kita ini berasal dari surga. Manusia diciptakan Allah, ditempatkan di dalam surga. Kemudian diturunkan ke bumi untuk diuji, bisa nggak kembali ke dalam surga itu. Ya, mereka yang sukses adalah mereka yang bisa kembali ke dalam surga sebagai tempat asal di mana manusia diciptakan. Maka Allah menyeru, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita ini disuruh bersegera. Wasari'u. Ya. Di dalam surat Al-Qasas ayat ke-77 Allah memerintahkan kepada kita, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, carilah olehmu, ya, fima ataqallahu darul akhirah, yaitu kebahagiaan di kampung akhirat nanti. Wala nasibaka minad dunya, tapi jangan kamu lupakan nasibmu di dunia.
Jadi yang harus kita cari itu darul akhirah, kampung akhirat. Dunia itu hanya jangan lupa. Tapi terbalik, biasanya kita ini bekerja bersungguh-sungguh, berkejaran untuk dunia, akhiratnya sekedar jangan lupa. Nggih, kowe do nyambut gawe sing sregep ning ojo lali salat. Ming ojo lali. Padahal perintah Allah justru yang paling penting itu akhiratnya itu. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Maka ad-dunya mazra'atul akhirah. Sesungguhnya dunia ini hanyalah ladangnya akhirat. Kita di sini menanam, ya, mengetam, memanennya nanti di akhirat. Ya. Tetapi manusia yang mengalami sakit jiwa dan hatinya sulit sekali untuk bisa menyadari bahwa tujuan hidup yang harus diraih itu adalah surga, kembali ke asal kita yang penuh dengan kemuliaan, kenikmatan, kebahagiaan. Kalau hatinya sakit, tidak bisa. Karena hati manusia itu kan ada 3. Yang pertama disebut hati yang mati. Qalbun mayyit, hatinya mati. Kalau diberi peringatan, diberi nasihat, sama saja. Ya. Mereka telah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim ghisawah. Sama saja orang-orang yang hatinya sudah mati itu, kamu beri peringatan dia atau tidak, mereka itu tidak akan memahami. Karena hatinya sudah mati. Yang kedua, qalbun marid, hatinya sudah sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun azim. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Ya. Kalau hatinya sakit, sulit sekali diobati, itu sulit sekali. Kalau yang sakit itu badannya, yang sakit fisiknya, orang itu ngaku, datang ke dokter, Pak, perut saya sakit sudah berhari-hari, rasanya mual terus, begini, begitu, pengen sembuh, obatnya apa, bayar berapa. Tapi kalau hatinya yang sakit, ngaku saja tidak mau.
Ya, kalau yang sakit badannya ngaku, datang Pak, saya ini jantung sakit, sesak nafas saya. Tapi kalau hati yang sakit, diberitahu saja nggak mau itu. Sampean tidak ikhlas ya? Oh, ikhlas gitu ya. Jadi mesti membantah kalau orang sakit hati itu, ya, keadaan sakitnya ditutup-tutupi. Tapi kalau sakit fisik, orang membuka dan mengaku. Orang yang hatinya sakit ini hidupnya susah. Tidak akan bisa menikmati kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat. Mereka yang akan bisa menikmati kebahagiaan di akhirat hanya hati mereka yang bersih, yang selamat di qalbin salim. Itulah orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu kita itu disuruh oleh Allah hidup beribadah menjadi orang yang bertakwa. Sebab kalau kita bertakwa, nanti di akhirat kita akan ditempatkan di dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Di dunia orang yang bertakwa akan mendapat jalan keluar kalau menghadapi kesulitan-kesulitan. Dalam surah At-Talaq ayat ke-6 Allah menyatakan wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar dari kesulitannya. Dan Allah akan memberi rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah disangka-sangka datangnya. Ya, jadi Allah itu kepada orang yang bertakwa itu kalau memberi bukan sekedar pemberian biasa, tapi Allah akan memberi dengan pemberian yang tidak pernah disangka oleh yang diberi itu, sehingga ini menjadi kebahagiaan, jadi surprise. Ya, jadi kalau misalnya suami memberi belanja tiap bulan kalau gajian, ya, atau kalau panen diberikan, itu pemberian yang biasa sudah bisa diduga. Wah, ini tanggal 1 suami gajian sekian, sudah dihitung nanti Pak dikeluarkan sekian. Menerima itu biasa saja. Tapi kalau tiba-tiba diberikan sesuatu yang tidak pernah disangka, Bu, coba buka matamu ini, ayah bawa apa ini? Wah, diberikan itu cincin, gelang, kalung, emas, surprise, bahagia. Caranya Allah kalau membahagiakan orang yang bertakwa itu min haitsu la yahtasib. Allah itu memberi sesuatu yang tidak disangka-sangka dari mana. Jadi kalau kita ingin hidup sering dapat surprise, dapat kejutan-kejutan yang membahagiakan, kuncinya adalah bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'alu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan siapa mau menyerahkan diri, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, Allah yang akan mencukupi kebutuhannya. Kebutuhannya itu akan dicukupi oleh Allah. Ini contoh. Satu hari saya dikabari oleh tetangga-tetangga. Rumah di dekat rumah saya itu, dekat Masjid Jogokarian, itu mau dibeli oleh sebuah yayasan, mau dibangun rumah sakit 5 lantai. Dan yayasan itu yayasan yang bergerak di dalam misi keagamaan yang berbeda dengan agama masyarakat. Maka saya berpikir nanti masjid saya itu hanya 3 lantai, ukurannya hanya 1478 meter persegi. Sedangkan tanah itu satu deret dengan masjid, jaraknya hanya 70 meter, luasnya itu 2219 meter persegi. Kalau itu jadi rumah sakit 5 lantai, masjidnya nggak kelihatan, nanti ketutupan. Maka saya berpikir bagaimana tanah itu bisa dibeli oleh masjid. Maka saya datangi pemiliknya di Jakarta ini. Karena keluarga pemilik ini sudah pindah di Jakarta, rumah itu mau dijual. Saya datangi, Mas, rumah panjenengan itu yang di Jogokarian dijual berapa? Itu kemarin sudah deal harganya dengan calon pembeli untuk rumah sakit itu 15,5 miliar. Tapi belum deal di dalam tahapan pembayaran. Karena maunya hanya dibayar 50%. Nanti kalau sudah selesai sertifikatnya balik nama baru mau dilunasi. Saya itu butuh nutup utang di bank. Utang saya di bank 8 miliar lebih. Kalau hanya separuh 7,5 nggak cukup nutup utang. Saya masih punya utang, saya pengen dibayar lunas. Saya bilang, boleh nggak dibeli masjid? Kaget dia. Dibeli masjid, Pak. Masjid punya uang, Pak. Dia bilang, insya Allah. Berapa kalau dibeli masjid? Sama, Pak. Saya kasih harga 15,5 miliar, tapi harus dibayar lunas. Kalau masjid mau memberi, saya kasih waktu 1 bulan. Nah, Bapak Ibu sekalian, 1 bulan mencari uang 15,5 miliar. Saya bilang, ya insya Allah saya usahakan. Saya pulang, kalau saya ngumpulkan masyarakat rapat, ayo ngumpulin uang 1,5 miliar sebulan, 15,5 miliar 1 bulan untuk bayar tanah, mungkin semuanya pusing. Kalau ini kebutuhan, insya Allah Allah akan mencukupi. Maka saya hanya mengunggah di grup WA jamaah masjid.
Insya Allah kita akan membeli rumah Jalan Jogokaryan 68 15,5 miliar dalam bulan ini. Alhamdulillah sudah ada modal 50% niat, 50% doa. Mohon dibantu berdoa. Sama dengan ibu-ibu ini. Jawabnya hehehe. Sebagian besar amin hehehe. Aminnya itu ditambah. Gambar orang ketawa. Tapi saya yakin kalau ini memang kebutuhan, niat kita mempertahankan syiar agama Allah, pasti Allah akan mengurusnya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Tidak sampai seminggu ada orang telepon dari Surabaya. Ada orang profesor. Pak Kiai bisa tindak ke Surabaya. Ada apa, Prof? Ngisi ceramah di kampus saya. Dan ini 3 kali rektor. Nah, saya datang ke Surabaya, selesai ceramah beliau bertanya, katanya mau membeli tanah ya, kenapa harus dibeli? Saya jelaskan, karena ini nanti mau dibangun rumah sakit besar 5 lantai, masjid saya nggak kelihatan nanti. Oh gitu Pak. Terus saya bergurau saja. Kalau profesor punya uang, saya pinjam 15,5 miliar. Jaminannya rumah itu, karena rumah itu murah harganya. Kalau dihitung pasaran hari ini. Beliau hanya tersenyum aja. Sampai selesai saya pulang, tidak ada apa-apa. Tapi seminggu kemudian beliau telepon lagi. Pak Kiai bisa ke Surabaya lagi. Baik, saya mau mengumpulkan keluarga dan teman saya, nanti Pak Kiai kasih tausiah. Baik, saya datang, habis selesai saya berikan tausiah, profesor ini mengatakan, Pak Kiai mohon maaf ya, saya tidak bisa meminjamkan uang 15,5 miliar karena nggak biasa minjamkan uang. Tapi saya dan keluarga serta teman-teman sudah sepakat, itu tanah yang beli kami silahkan nanti dikelola. 15 hari. Hari ke-25 kami sudah transaksi, kita undang notaris, kita kumpulkan masyarakat menyaksikan. Sudah bisa langsung lunas. Allah itu ada. Kalau orang mau berserah diri kepada Allah, wa may yatawakkal 'alallah bahwa hasbuh. Kalau itu kebutuhan, Allah akan mencukupi. Tapi kalau keinginan belum tentu dicukupi. Ini kebutuhan menjaga agama Allah, syiar agama Allah, niat kita berusaha. Maka yang paling penting dalam hidup ini, niat itu harus benar. Niat itu harus karena Allah. Kadang-kadang hidup kita, urusan kita menjadi rumit karena kita tidak ikhlas. Mau membangun karena biar dianggap kita ini kaya, kita ini maju, kita ini hebat. Padahal belum waktunya. Ya. Tapi kalau itu kebutuhan, Allah akan mencukupi. Maka kami tidak pernah itu
yang namanya membuat proposal permohonan bantuan. Proposal saya kepada Allah saja. Ya. Contohnya juga tiap Ramadan itu Masjid Jogokarian menyediakan buka puasa. Misalnya awalnya niat kita hanya 3.500 piring setiap sore. Ternyata yang datang lebih dari 4.000. Coba kita cukupin. Ternyata nggak sampai tanggal 10 Ramadan, dananya sudah saldo, sudah lebih. Ya, kebutuhannya 1.675.000.000 khusus untuk menyediakan buka puasa sebulan. Tapi tanggal 10 Ramadan sudah kita nyatakan ditutup donasi karena saldonya sudah 600 juta lebih. Karena apa? Karena itu kebutuhan. Kebutuhan kita untuk mensyiarkan agama Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, memuliakan orang yang berpuasa dengan memberi buka puasa. Man fatara fihi shaiman kana lahu maghfiratan lidunubihi wa raqabatin minan nar. Barang siapa mau memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan itu, lahu maghfiratan lidunubihi wa raqabatin minan nar. Baginya ampunan dari dosa-dosanya dan pembebasan dari api neraka. Jadi awal Ramadan itu uangnya belum ada. Ya, kita pinjamin dulu dengan apa yang kita punya. Tapi kita yakin karena itu kebutuhan kita dalam mensyiarkan agama Allah, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Allah akan mencukupi kebutuhannya. Kita melihat banyak lansia sholat berjamaah di masjid, maka penuh di lantai 1 sampai lansia harus sholat di lantai 2. Kami tidak tega kalau lansia naik undak-undakan tangga gitu. Ayo kita pasang lift supaya lansia itu mudah, termasuk kalau pakai kursi roda bisa naik ke atas. Kita tanya lift dengan kapasitas 10 orang dengan 3 tingkat itu kira-kira harganya berapa? 820 juta. Nah, karena niat dan akan lansia naik ke lantai 2 dan lantai 3, orang pada nanya, berapa Pak biayanya pasang lift itu? 820 juta. Kami ikut. 10 hari itu masuk 900 juta. Sekali lagi, kalau ini niatnya memuliakan lansia sebagai ibadah yang diperintahkan Allah, kita memuliakan para orang tua. Jangan membiarkan orang tua itu susah dan berat. Berbeda kalau niat kita itu cuma untuk gagah-gagahan. Masjid kita akan pasang lift 3 lantai. Mungkin netizen yang baca publikasi kita malah macam-macam, masjid aja kayak mall gitu ya. Nah, jadi mari hidup ini kita luruskan niat. Apa yang kita kerjakan itu sebagai niat kita beribadah kepada Allah untuk meraih takwa,
maka Allah yang akan mencukupi semua apa yang kita butuhkan. Itu sudah janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dulu saya punya pesantren ngurusin anak-anak yatim. Satu hari tahun ajaran baru, kebutuhan untuk sekolah anak yatim itu banyak. Saya tidak mau anak-anak yatim yang saya asuh, saya mintakan keringanan biaya ke sekolah. Saya tidak mau anak-anak yatim saya itu telat membayar, supaya mereka tidak minder. Karena kadang-kadang anak yatim itu kita urus, tetapi kita perlihatkan, kita menjual rasa belas kasihan, sehingga kadang-kadang anak yatim itu menjadi rendah diri. Ya, maka kalau anak saya telat bayar SPP tidak masalah. Ya. Tapi kalau anak yatim jangan sampai telat, supaya jangan dipanggil kepala sekolah, kok kamu belum bayar, ya nanti hatinya lebih kecil. Kalau anak saya masih punya bapak, punya ibu, kalau ditanya kok belum bayar, ya nanti bapak ibu mungkin belum punya uang, ya mungkin kita bapak ibunya yang dipanggil. Kalau anak yatim itu sepatunya sudah jelek, saya belikan yang baru. Kalau anak saya sepatunya sobek, saya suruh jahit dulu. Kamarnya anak yatim lebih bagus dari kamar anak saya. Nah, satu hari ketika itu saya harus bayar beberapa anak tahun ajaran baru sekolah, uang saya sedang tidak ada. Kebetulan anak pertama saya waktu itu sudah kuliah S2 di Rutschmekan University di Jepang. Karena dia pernah cerita pada saya, dia dapat beasiswa Mambuso dari Kementerian Pendidikan Jepang itu cukup besar. Jadi tiap bulan bisa nabung antara 6 sampai 10 juta tabungannya, sisanya itu. Maka saya mau pinjam uang anak saya itu. Ayah pinjam uangmu dulu untuk bayarin anak-anak yatim ini sekolah. Anak saya nanya, berapa? Waktu itu saya butuh 12 juta saja, insya Allah bulan depan saya kembalikan. Jawab anak saya, ini silahkan dipakai oleh ayah, tidak usah dikembalikan. Ditransfer, saya gunakan bayarin anak-anak yatim. Tidak sampai 2 minggu anak saya ngabarin, ya mohon doa restu, saya berangkat ke Swiss, dapat penghargaan sebagai mahasiswa teladan tingkat internasional, ya di St. Gallen University. Di sana dia diberi kesempatan pidato di hadapan 4 presiden Eropa dan 60 menteri keuangan seluruh dunia. Pulangnya dapat penghargaan 20.000 euro, sekitar 450 juta. Ngasih bapaknya 12 juta untuk biaya anak yatim, nggak sampai setengah bulan Allah memuliakannya, mendapat penghargaan, masih mendapat uang 450 juta. Karena apa? Niatnya birrul walidain, dan tahu uangnya itu oleh bapaknya digunakan untuk ngurusin anak-anak ya. Itu min haitsu la yahtasib, tidak disangka-sangka.
Kalau Allah memberi itu tidak disangka-sangka. Ya alhamdulillah anak saya semuanya diberi kesempatan beasiswa di luar negeri. Maka sering dulu ditanya, gimana Pak Ustadz mendidik anak-anak? Saya bilang, saya ini nggak bisa didik anak, tapi saya ngurusin anak-anak yang susah, anak yatim, anak orang miskin. Anak saya diurus oleh Allah yang ngurusin anak-anak yatim. Karena kadang-kadang kita ini sibuk ngurus anak kita sendiri, sampai lupa tugas kita berbuat baik pada orang lain. Kalau Allah perintahkan itu tidak mungkin Allah tidak memberi sarananya. Ya, jadi orang itu jadi pegawai negeri, kalau sudah ada SK-nya, diberi tugas, pasti Allah menyiapkan anggaran, gaji, dan tunjangannya. Allah juga begitu, kalau Allah memerintahkan kita suruh ngurusin anak yatim, Allah itu pasti menyediakan. Tidak mungkin Allah yang merintah saja, tidak mungkin. Merintah juga sekaligus dengan memberikan sarananya. Maka kalau kita niat melakukan kebaikan karena Allah, jangan pernah khawatir. Allah lah yang akan memberikan apa yang diperlukan itu. Tapi niatnya harus kita jaga. Ini yang paling berat, menjaga niat. Ya. Menjaga niat karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, sholatku, inna sholati wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Jadi mari hidup itu belajar untuk menjaga niat. Meraih sukses itu adalah menggapai surga yang dijanjikan di akhirat kelak. Insya Allah semua sarana dan kebutuhan yang diperlukan pasti Allah akan menyediakan. Sekarang banyak manusia itu yang lebih percaya pada pengetahuannya yang terbatas daripada yakin dengan apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran dan yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar di sekolah, selebih tinggi cara sekolah kita, pendidikan kita, semakin sulit untuk percaya kepada apa-apa yang diperintahkan Allah. Lebih percaya pada nalar yang berdasarkan pengalaman yang sebentar, berdasarkan dengan informasi yang terbatas. Sementara informasi Allah yang jelas dalam Quran sering tidak membuat kita itu yakin. Ya. Jadi semakin tinggi pendidikan seseorang, kadang-kadang semakin tidak yakin dengan apa yang difirmankan Allah dalam Quran. Wa may yattaqillaha yaj'alahu mahrajan. Kalau kamu mau bertakwa, Allah memberi jalan keluar dari setiap kesulitannya. Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka datangnya. Tetapi kadang-kadang orang selalu berpikir rezeki itu selalu berkait dengan pekerjaan, selalu berkait dengan usaha, selalu berkait
dengan status. Ya. Dulu Imam Syafi'i waktu muda juga pernah mengalami seperti itu. Beliau berdebat dengan Imam Malik, gurunya. Imam Malik mengatakan dalam Quran Allah perintahkan kamu bertakwa saja kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupi kebutuhanmu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu bertakwa Allah memberi jalan keluar dari kesulitanmu. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberi rezeki dari mana yang tidak pernah kamu sangka datangnya. Imam Syafi'i berpendapat, ya kan kita harus berusaha untuk dapat rezeki itu. Maka Imam Syafi'i minta izin keluar dari tempat pendidikannya Imam Malik itu, kemudian mencari pekerjaan. Imam Syafi'i dapat pekerjaan tukang memetik anggur di kebun anggur. Karena dia bekerja sungguh-sungguh, ulet, bekerja keras, memetik anggur dengan banyak, rapi. Pemilik kebun senang sekali sampai Imam Syafi'i ini diberikan upah yang banyak, masih diberi hadiah anggur yang paling enak, yang paling bagus. Maka dengan bangganya Imam Syafi'i datang kepada Imam Malik. Ya guru, apa yang jadi pendapatku benar. Jadi aku bekerja, maka aku dapat upah. Bahkan karena kerjaku bagus, ini aku dapat hadiah anggur yang paling enak. Maka ini upah dan anggurnya yang enak aku persembahkan untuk guru. Imam Malik tersenyum, ambil anggurnya yang enak dimakan. Ya kamu kan dapat upah dan anggur kerja. Lah saya ini duduk saja ngajar ngaji di meja ini, uangnya dan anggurnya datang sendiri. Kamu antar ke sini, ya itu, ya. Nah, karena saya melaksanakan perintah Allah bertakwa, tugas saya sebagai alim mengajar. Nah, apa? Lah kamu yang kerja keras itu kamu datangkan ke sini rezekinya dari Allah, min haitsu la yahtasib. Aku enggak membayangkan berpanas-panas di kebun memetik anggur. Tetapi anggur yang paling enak, upah yang kamu dapat, aku nikmat. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini dalam hidup bekerja itu kita anggap sebagai sumber penghasilan. Tapi bagi orang yang beriman, bekerja itu hanya perintah Allah yang kita laksanakan. Sedangkan rezekinya datang dari Allah. Nah, kalau suatu bangsa mempunyai keyakinan yang demikian, hidupnya itu tenang, bahagia. Indonesia ini negeri besar, kekayaannya oleh Allah karena kita sudah beragama Islam. Allah memberi kemurahan dengan sumber alam yang melimpah ruah. Ya, jadi di mana ada orang-orang Muslim tinggal, Allah itu memberikan kemurahan kepada alamnya. Di dunia itu 63% sumber mineral dan energi ada di Timur Tengah. Di negara-negara Arab tuh minyak, gas, ya. Di Indonesia yang mayoritas Muslim, minyak, gas, ya, emas, tembaga, sampai dengan nikel banyak sekali melimpah ruah. Nah, cuma kalau belum diberikan keberkahannya oleh Allah, justru yang menikmati orang lain. Ya, dulu kita ini diberikan kelebihan
sumber rempah-rempah. Di Eropa yang waktu itu ya membutuhkan rempah-rempah karena di sana kadang mengalami musim dingin yang ekstrim, perlu cengkeh, pala, ya, rempah-rempah untuk penghangat badan, tidak ada pohonnya. Nah, maka justru ketika kita menghasilkan rempah-rempah yang mahal nilainya itu, yang datang penjajah, Portugis ke sini, Inggris ke sini, Belanda ke sini menjajah kita, justru dengan kekayaan alam kita hidup menderita. Hari ini nikel melimpah yang datang Cina, pindah ke sini sampai laut kita dipagari. Nelayan mau melaut, lautnya ada pagernya. Ya, pulau-pulau yang digunakan untuk beternak ikan udang direklamasi. Ya. Sehingga orang-orang berdatangan di sini, pendatang hidup kaya raya, mengelola alam kita. Orang-orang Amerika, orang-orang Inggris mengelola sumber-sumber minyak kita, mereka kaya raya, Caltex, Chevron, Unocal, ya. Itu perusahaan-perusahaan minyak yang kaya raya itu, pengusaha minyak dunia, Rockefeller, ya. Itu yang bekerja sama dengan Riza Khalid, menyediakan minyak untuk Pertamina, ya. Ternyata minyaknya Pertalite dikasih merek Pertamax. Jadi rakyat itu bedanya Pertalite dan Pertamax, cuma Pertalite harus antri, Pertamax tidak, jebule podo wae. Untuk sampai 19.000 triliun itu nilai korupsinya itu. Tapi sekarang adem ayem saja. Ya, masih adem ayem. Kenapa? Rockefeller yang di belakang para pemain minyak dunia itu, ya, dengan kekuatan ekonomi dan politiknya sulit sekali dihadapi. Artinya apa? Kita ini yang punya sumber minyak, tapi kita ini menjadi orang yang bergantung kepada para pedagang minyak dunia. Pertamina sudah menjadi Pertamini. Ya. Di mana Indonesia ini penghasil gas, tapi rakyatnya ada yang antri gas. Ya. Saya di Kalimantan Timur ini di Universitas Mula Warman, berapa kali saya diundang seminar, lampu mati. Wah, lagi tayangan plek mati. Padahal Kalimantan Timur itu sumber energi, tambang batu bara di mana-mana, tambang minyak banyak di sana, tambang gas LNG ada di sana. Jepang yang LNG-nya datang dari Kalimantan Timur, terutama Bontang. Satu hari produksi itu cukup untuk menggaji PNS seluruh Indonesia 4 bulan. Di Jepang tidak pernah listrik mati. Jadi mereka yang tidak punya sumber energi tidak pernah kekurangan energi. Kita yang menjadi sumber sering kekurangan energi. Ibu-ibu antri gas, gas langka, minyak disuruh ganti gas, ya, dan lain sebagainya. Ketika keberkahan itu belum diberikan oleh Allah, sumber-sumber alam belum mendatangkan kenikmatan. Padahal ahlinya di sini banyak. Apa? Ahli ekonomi. Wow, banyak sekali. Setiap tahun 14.000 sarjana ekonomi diwisuda di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Doktor-doktor di bidang ekonomi banyak. Ya. Di Makkah, di Madinah itu ahli ekonominya sedikit. Penghafal Al-Qur'annya banyak. Masjid-masjidnya relatif lebih penuh. Di sana tidak ada orang Madinah, orang Makkah yang
lari keluar untuk cari penghidupan. Di sana tidak pernah terjadi kekurangan gas listrik, mati. Ya, kenapa? Berkah. Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi itu gajinya berapa, Bu? Ada yang perso nggak? Gaji Imam Masjidil Haram kayak Syekh Abdurrahman As-Sudes, Syekh Dahostani, ternyata dianggap imam itu sangat mulia, tidak layak kalau masyarakat itu menentukan gajinya. Jadi imam itu cuma dikasih cek kosong tiap bulan, suruh ngisi sendiri butuhnya berapa. Gajinya tidak ditentukan, tapi menentukan sendiri. Karena mengimami sekian juta jamaah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu sangat mulia. Tidak pantas orang mengukur nilai daripada imam itu. Maka diserahkan kepada imamnya itu sendiri, mengisi cek yang disediakan tiap bulan itu. Dia mau butuh berapa. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan berkah kepada mereka yang bertakwa. Lau kana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sedangkan negeri kita ini kekayaan alamnya melimpah ruah, banyak orang hidup miskin dan kekurangan. Karena apa? Kita belum mengutamakan ketakwaan. Nah, ilmu ekonomi tinggi-tinggi dipelajari. Kemarin Menteri Keuangan kita Bu Sri Mulyani mengatakan ilmu ekonomi nggak ada gunanya menghadapi perang dagang yang sedang dilakukan oleh Donald Trump, Presiden Amerika, ya, dengan menaikkan tarif biaya masuk barang-barang dari Indonesia dan dari negara-negara lain ke Amerika. Ini tidak ada teori ilmu ekonominya, jadi ya semuanya kebingungan, sehingga Masya Allah ini Ibu Bapak semuanya, kalau menurut nalar manusia bulan Mei Juni ini bulan yang sulit. Kenapa? Ekonomi kita ini berat. Pemerintah terbebani utang yang 2 periode ngawur digunakan belum ada hasilnya itu. Kita harus bayar utang APBN kita itu 800 triliun berupa dolar. Maka dolar itu dibeli untuk apa? Bayar utang luar negeri. Itu baru utang pemerintah resmi, belum utang BUMN. Makanya dolar sudah tembus di atas 17.000. Ya, banyak sekali perusahaan yang harus gulung tikar, lebih 40.000 buruh Sritek di PHK. Itu baru Sriteknya, belum nanti suppliernya, warung-warung tempat jajannya para buruh, kos-kosannya, ya, Masya Allah itu, ya, kita mengalami beban ekonomi yang berat. Emas hari ini sudah tembus 20.000, ya. Meskipun resminya emas antam itu sekitar 17 kurang sedikit, tapi di pasaran sudah tembus 2 juta. Ya, karena orang mau aman menghadapi gejolak moneter. Mata uang kita ini sudah berat sekali dipertahankan di bawah 17 dolar, ya, ribu per dolar.
itu dengan ilmu ekonomi yang dipelajari oleh ribuan orang di perguruan tinggi nggak bisa diatasi. Apakah itu terjadi di Mekah, di Madinah? Gitu. Karena apa? Kita melihat ya, kalau pagi-pagi kita itu ke pasar-pasar sudah ramai di Indonesia ini, tapi masjidnya masih sepi. Sedang di sana sebelum subuh masjidnya sudah ramai, pasarnya masih sepi. Anak saya yang kedua itu kuliah dulu di KAUS, King Abdullah University of Science and Technology, ya. Ini universitas riset milik Saudi dengan anggaran riset yang sangat besar. Anak saya itu kalau riset dibiayai kampusnya itu nyewa kapal itu 3 bulan, sewanya 1 hari 500 juta, dibiayai oleh kampus untuk riset. Di sini biaya risetnya nggak ada. Nah, apa yang membedakan? Sama-sama bumi kita mengandung sumber-sumber energi, di sana cukup, di sini kurang. Karena di sana semangat melaksanakan perintah Allah lebih tinggi. Sementara kita di sini semangat melaksanakan perintah Allah rendah. Maka sekolah kita itu kalau hanya sekolah biasa, tidak akan menyelesaikan masalah. Alhamdulillah di sini ada sekolah SDT Al-Kautsar yang menambah dengan hafalan Quran. Tapi juga lebih penting adalah pembinaan karakter menjadi hamba yang bertakwa. Itu yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu membangun peradaban untuk kesejahteraan umat itu harus dimulai dengan menggerakkan masyarakat untuk beribadah dengan baik. Ini pengalaman ya, pengalaman. Saya menjadi ketua Takmir Masjid Jogokarian itu tahun 99. Waktu itu infak masjid itu setahun 8.640.000 1 tahun. Saya survei, saya data penduduk kampung Jogokarian waktu itu 2.973 orang. Yang Muslim 2.642 orang. Muslim yang sudah wajib sholat waktu itu 1.839. Muslim yang sudah wajib sholat yang belum sholat masih 816 orang. Maka program saya adalah membuat gerakan mensolatkan orang hidup. Jadi saya datangi rumah-rumah warga yang belum sholat, kita ajak untuk sholat. Kita berikan bimbingan sholat. Kemudian yang sudah sholat, kita ajak untuk sholat berjamaah di masjid. Tanggal 15 Mei tahun 2000 saya buat undangan. Seperti undangan pengantin itu untuk menghadiri sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Supaya mereka senang kalau subuh saya sediakan kopi, susu, dan snack. Saya kasih door prize. Ya, door prize-nya yang terakhir itu umroh. Gitu. Alhamdulillah tahun 2003 yang belum sholat tinggal 315, tahun 2009 tinggal 27. Apa yang terjadi? Infak masjid itu tahun 2003 meningkat
dari 8.640 menjadi 43 juta, meningkat terus. Tahun 2020 yang lalu masa COVID itu malah mencapai 12 miliar satu tahun. Dulu yang bayar zakat hanya 19 orang muzaki, zakat malnya hanya 5 juta. Sekarang ada 659 orang yang membayar zakat mal, zakatnya yang terhimpun 3,5 miliar. 80% yang bayar zakat dulu mustahik, sekarang sudah menjadi muzaki. Jadi dengan menggerakkan masyarakat untuk sholat berjamaah di masjid, Allah berikan kemakmuran, kesejahteraan. Tidak hanya ya masjidnya yang makmur, masyarakat dimakmurkan oleh Allah. Dulu nggak ada orang kenal kampung Jogokarian itu mana, sekarang dari mana-mana orang berdatangan. Dulu buka puasa nggak ada 100 piring, sekarang lebih dari 4.000 setiap sore. Kita sebentar lagi akan mengadakan motivasi ini. Jadi oleh karena itu, memperbaiki masyarakat, memperbaiki kehidupan itu adalah dengan menggerakkan ibadah dan takwa. Maka Bapak Ibu sekalian, marilah kalau ada kebaikan, menggerakkan kebaikan, mari kita sengkuyung, kita dukung, ya. Karena orang yang bertakwa, ya, orang yang bertakwa itu cirinya itu yang pertama bukan sholatnya, tapi apa Bu? Infaknya. Coba baca surat Ali Imran 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wadharra. Orang yang bertakwa itu yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu sedaqatil a'zam?" Ya Rasulullah, sedekah seperti apa sedekah yang paling baik itu? Rasulullah mengatakan, sedaqatil a'zam, sedekah yang agung, sedekah yang paling mulia itu sedekah ketika kamu sehat, kamu miskin, kamu masih pengen kaya, dan kamu masih berat mengeluarkannya. Itu sedekahmu yang paling baik. Bukan sedekahnya orang yang sudah sakit, sangat parah, kemudian mengumpulkan orang-orang yang mengatakan yang sekian untuk fulan, yang sekian untuk fulan. Jadi ternyata sedekah yang baik itu sedekah saat kita masih sehat, kita masih miskin, kita masih pengen kaya, dan kita mengeluarkannya masih dengan berat. Ya. Sebab orang sehat itu keinginannya banyak. Makanya berat mengeluarkan itu. Kalau orang yang sudah sakit-sakitan, ya dia sudah nggak butuh banyak. Ya. Butuhnya cuma obat. Ya. Saya itu Ramadan kemarin safari dakwah ke Bali. Ternyata pulang dari Bali kalah oleh makhluk kecil namanya nyamuk. Saya pulang itu dehidrasi, drop, bawa ke rumah sakit. Oh Bapak ini trombositnya turun, HB-nya turun, gulanya turun, semuanya tensinya turun karena kena demam berdarah. Saya kaget, Dok.
Wong saya ini orang tua kok kena demam berdarah. Saya pikir demam berdarah itu penyakitnya anak-anak. Oh, siapa saja bisa kena. Ya, sampai hari ini habis saya masih rendah sehingga masih lemes, maka kemana-mana mesti pakai kursi roda. Ya, makan tidak berselera, bahkan minum itu sampai dokter saya bilang, Pak Ustadz ini kurang minum. Minimal kalau botol seperti ini ya 8 botol sehari. Saya paling 2-3 botol kadang nggak habis itu. Akhirnya kreatininnya naik sampai 4. Wah ini kalau sampai 9 nanti harus cuci darah loh Pak Ustadz, minumnya yang banyak. Minum saja berat, susah. Kalau sakit, ya kalau sudah sakit-sakitan itu ya infak ada pahalanya. Tapi pahalanya lebih utama yang masih sehat. Karena yang sehat pengen makan yang enak, pengen kemana-mana, pengen ini. Sehingga mengeluarkan infak itu lebih berat daripada orang yang sakit-sakit. Saya harus pakai kacamata hitam. Karena efeknya itu mata saya kalau kena cahaya itu terus silau. Ya ini jadi bukan karena gaya pakai kacamata hitam, karena sakit ini jadi, wah Masya Allah, oleh Allah dicabut nikmatnya, kurangi nikmat mata, kurangi nikmat makan, ya Masya Allah, inilah dunia itu. Nah, maka ketika kita sehat, ketika kita masih miskin, ketika kita masih pengen kaya, ketika kita mau berinfak itu berat, kita keluarkan, itulah shodaqatil a'zam, sedekah yang terbaik, yang besok pasti akan kita syukuri di sisi Allah. Ya. Jangan sampai harta yang kita cari kita tinggal saja di dunia. Dulu ada Muhammadiyah di Kota Gede itu mau membangun STM tahun 78. Saya masih SMA kelas 2. Saya datang waktu itu pengajian akbar yang isi Kiai Haji Fahrudin. Pak Air menyampaikan dalam pengajian itu, ayo kita bantu, ini Muhammadiyah baru mendirikan STM supaya anak-anak yang kurang mampu itu bisa sekolah dan cepat mendapat pekerjaan kalau sekolah di situ. Ada orang yang maju menyerahkan cek. Orangnya sederhana, pakai sarung, pakai baju takwa, pecinya agak lusuh. Orang sudah setengah umur, kira-kira umurnya 70 tahun. Datang nih Pak R, saya nitip untuk sekolah ini. Dibacakan oleh Pak R Farudin 700 juta. Pada waktu itu dolar hanya 750 rupiah. Jadi kira-kira kalau sekarang berapa miliar. Maka saya cari orang itu siapa. Ternyata beliau itu namanya Haji Ismail, pemilik toko batik Terang Bulan di Malioboro. Maka saya datang, saya belajar, saya bertanya, Pak Ismail, panjenengan itu kok ringan mengeluarkan harta sebanyak itu hanya untuk nyumbang sekolahan. Beliau mengatakan, aku ki wong sing seneng banget karo donya. Saya ini orang yang sangat mencintai harta saya. Saking cintanya saya pada harta saya, mau saya bawa sampai ke akhirat. Maka saya titip-titipkan termasuk untuk pembangunan sekolah. Orang sekarang ini tidak mencintai hartanya, cuma ditinggal saja dan di dunia, dan mungkin malah jadi rebutan anak cucunya.
Jadi orang yang mencintai harta itu seperti itu ternyata. Saya kemarin 2 bulan yang lalu dari Jakarta dipaksa singgah ke Adiwerna Tegal untuk singgah ke sebuah pesantren yatim Muhammadiyah. Zainab. Ya, ada orang namanya Bu Zainab Syukri ya, nggak salah. Beliau itu mewakafkan hartanya 40 miliar untuk pesantren yatim tadi. Saya diminta untuk berdoa saja di situ, mampir saja, mendoakan mudah-mudahan sukses. Ternyata hartanya nggak habis-habis. Ketika dibelanjakan dengan benar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya diundang ke Medan, disuruh meresmikan masjidnya yang dibangun oleh namanya Haji Anif. 1 tahun beliau itu membangun 99 masjid dengan uang pribadi. 99 masjid 1 tahun. Saya tanya, berapa anggarannya 1 masjid? Mau mengadakan lelang terus, tapi jenengan masih di sini ya? Oh enggak. Nah, ternyata masjid yang kecil itu dibangun 6 miliar, yang besar 30 miliar. Jumlahnya setahun yang dibangun 99 masjid. Saya pulang, diantar oleh beliau langsung ke bandara. Di ruang tunggu VIP itu beliau mengatakan, Pak Kiai saya kasih 5 mobil ya. Saya dikasih 5 mobil baru. Saya gunakan untuk ambulan masjid, untuk mobil relawan masjid, tidak saya gunakan sendiri. Kemudian 3 bulan sesudah itu putranya datang mencari saya, mengabari bapaknya meninggal dan berwasiat saya mau dikasih masjid. Tapi saya bilang saya baru saja bangun masjid di pesantren saya hanya butuh bangun asrama. Nah, putranya bilang ya sudah kalau gitu bangun asrama saja, berapa anggarannya? Saya bilang ya paling 1,5 miliar, ya sudah saya transfer, Masya Allah. Ya. Jadi banyak orang-orang yang oleh Allah diberikan kelonggaran dan kesadaran. Bahkan pernah ada kejadian aneh. Satu hari saya ditelepon oleh Bu Suciati almarhumah. Ini yang bangun Masjid Suciati di Sleman, pengusaha ayam. Ditelepon, Pak Kiai sore ini bisa ke rumah, ke kantor saya enggak? Ada apa Bu? Wah ini penting, saya punya tamu orang aneh ini. Harus Pak Kiai ini yang nemani saya nemui. Ya baik, saya datang ke situ. Ternyata ada seorang Tionghoa dari Semarang, teman bisnisnya. Mau mengasih uang 2,5 miliar. Untuk apa? Disuruh membangunkan masjid. Lah saya tanya, kenapa sampean bukan Islam kok mau bangun masjid? Saya lihat Bu Suciati ini dulu membangun masjid. Ketika mulai bangun masjid itu dulu bisnis ayamnya sehari hanya 83.000 ekor. Motong ayam itu 83.000 ekor sehari. Setelah bangun masjid, sehari 140.000 ekor. Jadi sing marai sugih iki bangun masjid. Jadi orang Tionghoa itu tadi mikir pesugihan ini gawe masjid. Maka dia pengen bangun masjid ben tadi sugih, Masya Allah. Ya, ini saya diundang oleh namanya Pak Jujur Arifin di Gresik sana. Ya, Pak Kiai, saya sediakan tanah 5 hektar dan uang 100 miliar untuk bangun masjid. Alhamdulillah, selesai masjid, perusahaannya ini berkembang pesat. Ya, jadi kalau niat kita sekali lagi
di dalam bekerja berusaha ini sebagai ibadah kepada Allah untuk mensiarkan agama Allah, kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesempatan yayasan ini sedang mau membangun tempat pendidikan yang baik untuk anak-anak dan generasi penerus. Monggo nanti silahkan, tidak harus hari ini, tapi niatilah. Jangan sampai tidak ada niat di dalam hati kita untuk berpartisipasi. Insya Allah Allah akan memudahkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa nastaghfiruh. Innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.